Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari pola kalimat yang ada di pelajaran kedua. Jadi video sebelumnya kita sudah pelajari tentang kosakata yang ada di pelajaran kedua. Jadi langsung saja. Yang pertama ada kore, kemudian sore, dan ada are. Jadi kata ini menunjukkan benda dan berfungsi juga sebagai kata benda. Yang pertama, kore. Artinya ini, dia menunjukkan benda yang ada dekat dengan si pembicara. Jadi bendanya dekat dengan si pembicara. Yang kedua ada sore. Artinya itu, bendanya ada dekat dengan lawan bicara, ya. Jadi benda itu ada dekat dengan lawan bicara kita. Selanjutnya ada are. Artinya itu bendanya ada jauh dari si pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Jadi kedua-duanya jauh. Jadi bendanya berada jauh dari kedua orang tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Kore wa dari no kabang desu ka? Ini tas siapa? Jadi kore ini artinya ini dia menunjukkan benda yang mana bendanya yaitu kabang, tas. Kore wa dari no kabang desu ka? Jadi tasnya berada dekat dengan si pembicara. Kore wa dari no kabang desu ka? Ini tas siapa? Nah, jadi bendanya dekat dengan si pembicara. Jadi kalau kita mau menggunakan kata benda lain juga bisa. Contohnya, kore wa dari no kagi desu ka? Ini kunci siapa? Kore wa watashi no enpitsu desu. Ini pensil saya. Kore wa watashi no isu desu. Ini kursi saya. Kore wa anata no kamera desu. Ini kamera kamu. Jadi bendanya berada dekat dengan si pembicara. Maka kita gunakan kore. Selanjutnya cara menggunakan sore. Artinya itu bendanya berada dekat dengan lawan bicara kita. Jadi bendanya dekat dengan lawan bicara. Contohnya, sore wa essho desu ka? Apakah itu buku catatan? Jadi buku itu berada dekat dengan lawan bicara, yang bicara kita, tapi bendanya berada dekat dengan lawan bicara. Sore wa jisu desu ka? Apakah itu Sore wa jisu desu ka? Apakah itu kamus? Sore wa watashi no jisu desu. Itu kamus saya. Sore wa anata no jisu desu ka? Apakah itu kamus kamu? Nah, itu bendanya berada dekat dengan lawan bicara kita. Nah, jadi tinggal gantikan bendanya saja. Contohnya lagi yang lain bendanya, misalnya sore wa anata no kagi desu ka? Apakah itu kunci kamu? Sore wa watashi no enpitsu desu. Itu pensil saya. Jadi bendanya berada dekat dengan lawan bicara kita. Selanjutnya ada are. Artinya itu dan bendanya berada jauh dari si pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Jadi kedua-duanya jauh. Contohnya, are wa dari no kuruma desu ka? Itu mobil siapa? Nah, jadi mobilnya berada jauh dari si pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Are wa satu sang no kabang desu. Itu tas
saudara satu sang. Are wa dari no kamera desu ka? Itu kamera siapa? Jadi bendanya jauh dari si pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Jadi kalau kita menunjukkan benda, gunakanlah tiga kata ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan di mana letak bendanya. Kalau dekat dengan kita yang mau bicara, maka kita gunakan kore. Kalau benda itu berada dekat dengan lawan bicara kita, maka kita gunakan sore. Kalau benda itu berada jauh dari kita yang berbicara dan dia juga jauh dari lawan bicara kita, maka kita gunakan are. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kono, sono, dan ano. Jadi fungsi kata ini untuk menerangkan benda atau orang. Ya, kalau sore, kore, dan are tadi dia untuk menunjukkan benda. Kalau ini menerangkan benda atau orang. Ya. Kono dia menerangkan benda yang ada dekat dengan si pembicara. Kalau sono menerangkan benda yang ada dekat dengan lawan bicara. Kalau ano dia menerangkan benda yang ada jauh dari si pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Nah, kita lihat contohnya. Kono hon wa watashi no desu. Buku ini adalah kepunyaan saya. Jadi kita gunakan kono karena bukunya berada dekat dengan si pembicara. Ya, dia menerangkan benda. Contoh kata benda lain. Kono toke wa anata no desu. Jam ini adalah kepunyaan kamu. Jamnya berada dekat dengan si pembicara. Ya, jadi kita gunakan kono. Kono toke wa anata no desu. Ini adalah jam kamu. Nah, itu untuk menerangkan benda. Kita lihat yang menerangkan orang. Contohnya, kita mau bilang ini adalah kawan saya. Kono hito wa watashi no tomodachi desu. Nah, ini menyatakan bahwa dia adalah kawan saya. Dia menerangkan orang. Kita nggak boleh menggunakan kore, karena kalau kore ini untuk menunjukkan benda. Nah, kita nggak boleh menggunakan kore hito wa. Ini tidak boleh, karena kore itu untuk menerangkan benda. Jadi kalau untuk menerangkan orang, kita gunakan kono hito. Sedangkan kore tadi untuk menunjukkan benda ya. Menunjukkan benda. Kalau kono menerangkan benda atau orang. Nah, kalau kita mau bilang kono hito wa watashi no tomodachi desu. Ini adalah kawan saya. Ya, ini untuk menerangkan orang. Jangan gunakan kore, karena kore menunjukkan benda. Kita lihat contoh yang menggunakan sono. Nah, kalau sono, benda yang ada jauh dari si pembicara, tapi dia berada dekat dengan lawan bicara. Contohnya, sono kagi wa Karina sang no desu. Kunci itu kepunyaan Karina. Nah, kuncinya berada dekat dengan lawan bicara. Jadi kita gunakan sono. Ya. Kalau kita lihat kata benda yang lain, misalnya sono enpisu wa watashi no desu. Pensil itu kepunyaan saya. Jadi pensilnya berada dekat dengan lawan bicara kita. Ya, kita gunakan sono. Sono toke wa anata no desu. Itu jam kamu, jam kepunyaan kamu. Ya. Tadi gunakan sono kalau bendanya dekat dengan lawan bicara. Contoh selanjutnya yang menggunakan ano. Jadi ano ini dia menerangkan benda atau orang yang jauh dari si pembicara dan jauh dari lawan bicara kita. Contohnya kita
Ano kamera wa dari no desu ka? Kamera itu kepunyaan siapa? Jadi kameranya berada jauh dari si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Ano kamera wa dari no desu ka? Kamera itu kepunyaan siapa? Itu untuk menerangkan mudah. Yang untuk menerangkan orang misalnya, ano kata wa donata desu ka? Siapakah beliau? Siapakah orang itu? Jadi orangnya berada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Ano kata wa donata desu ka? Kata ini dia bentuk sopan dari hito. Sedangkan donata ini bentuk sopan dari. Siapakah beliau? Kalau kita gunakan bentuk biasa, ano itu wa dari desu ka? Nah, ini bentuk biasanya. Kalau bentuk sopan, ano kata wa donata desu ka? Nah, itu untuk menerangkan orang yang berada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Selanjutnya tentang so desu. Jadi dalam kalimat nominal yang menanyakan positif sering digunakan so terhadap jawaban positif. Jadi kita dapat menjawab dengan hai so desu. Ya. Masuk kalimat nominal di sini itu kalimat yang tidak ada kata kerja. Kita lihat contohnya. Sore wa jisu desu ka? Apakah itu kamus? Kita bisa jawab dengan hai so desu. Ya, betul. Jadi kita boleh menjawab secara langsung tanpa bilang lagi kata bendanya kamus jisu. Jadi sore wa jisu desu ka? Hai so desu. Ya, betul. Nah, ya. Contoh benda lain. Sore wa toki desu ka? Hai so desu. Are wa kamera desu ka? Hai so desu. Sore wa komputer desu ka? Hai so desu. Jadi bisa langsung hai so desu. Tanpa lagi kita menyebutkan bendanya seperti tadi jisu kuruma. Jadi bisa langsung menjawab hai so desu. Nah, ini biasanya untuk kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerja. Untuk bentuk negatif, kita tidak lazim menjawab dengan so, tetapi kita dapat menggantikannya dengan chigaimasu atau menjawab langsung dengan jawaban yang sebenarnya. Ya, contohnya, sore wa mirasang no desu ka? Iye, chigaimasu. Apakah itu kepunyaan Mira? Bukan. Ya, kita dapat menjawabnya dengan menggunakan iye, chigaimasu. Ya. Atau yang menyatakan langsung dengan jawabannya, misalnya sore wa enpitsu desu ka? Iye, borupen desu. Jadi apakah itu pensil? Jawabnya iye, bukan pulpen desu. Nah, kita dapat menjawab langsung dengan jawaban sebenarnya, atau kita dapat menjawab dengan iye, chigaimasu, bukan. Ya, inilah cara penggunaan so desu. Kalau kalimat positif, kita bisa jawab langsung dengan hai so desu. Untuk negatif, kita bisa menjawab dengan iye, chigaimasu, atau kita menjawab langsung dengan jawaban yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari kalimat tanya yang menggunakan nani nani ka, nani nani ka. Jadi dengan kalimat tanya ini memberikan lebih dari dua pilihan. Kemudian lawan bicara di sini memilih jawaban langsung yang benar. Jadi di sini di kalimat tanya ini tidak dibubuhkan hai atau iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Contohnya, kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Langsung dijawab kyu desu. Apakah ini
9 atau 7? 9. Nah, kita langsung menjawab jawaban yang benar. Tidak dibubuhkan lagi hai atau ye. Contoh kalimat lain. Kore wa hon desu ka? Jisu desu ka? Apakah ini buku atau kamus? Hon desu. Buku. Nah, jadi langsung dijawab jawaban yang benar. Langsung kita pilih apakah buku atau kamus. Buku. Nah, kita lihat contoh lain. Kore wa enpitsu desu ka? Sapu pensiru desu ka? Apakah ini pensil atau pensil isi ulang? Enpitsu desu. Pensil. Jadi langsung jawaban yang benar yang kita pilih. Ya. Jadi nani ka, K-nya 2 kali. Selanjutnya kita akan pelajari kata benda satu, no, kata benda kedua. Jadi di pelajaran ke-1 kita sudah pelajari jika kata benda satu menerangkan kata benda kedua, maka kita harus membubuhkan no di antara kata benda satu dan kata benda kedua. Kita lihat yang pertama, kata benda satu menerangkan kata benda kedua. Contohnya, kore wa komputer no hon desu. Ini buku komputer. Nah, di sini komputer kata benda satu, hon kata benda kedua. Maka dia menerangkan kata benda kedua bahwa ini buku komputer. Kita lihat yang kedua, kata benda satu menyatakan pemilik kata benda kedua. Contohnya, kore wa watashi no hon desu. Ini buku saya. Watashi kata benda satu, hon kata benda kedua menyatakan pemilik bahwa itu buku saya. Kita lihat contoh lain. Sore wa anata no isu desu. Itu kursi kepunyaan kamu. Nyatakan pemilik ya. Kore wa watashi no jisu desu. Ini kamus saya. Kore wa dari no kagi desu ka? Ini kunci siapa? Kalau kalimat bertanya. Nah, inilah tadi yang ada 2 menggunakan no apabila kata benda satu menerangkan kata benda kedua. Kemudian yang kedua, kata benda satu menyatakan pemilik kata benda 2. Selanjutnya kita akan pelajari no yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Jadi no ini digunakan untuk menggantikan kata benda yang terdapat sebelumnya. Jadi jika no diletakkan di belakang kata benda satu, maka ini mempunyai makna yang sama walaupun kita tidak menggunakan kata benda kedua lagi dalam kalimat. Ya, perlu diingat bahwa no ini hanya berfungsi untuk menggantikan kata benda dan dia tidak berfungsi untuk menggantikan. Contohnya, are wa dari no kabang desu ka? Itu tas kepunyaan siapa? Nah, kita jawab tanpa menggunakan kata benda kedua yaitu kabang. Ya, kita lihat contohnya. Contoh yang tidak menggunakan kata benda kedua. Sato sang no desu. Jadi setelah sato sang kata benda ke-1, kita letakkan no di belakangnya, maka ini mempunyai makna yang sama walaupun kita tidak menggunakan kabang lagi. Ya. Sato sang no kabang tidak digunakan lagi. Sato sang no desu. Tas kepunyaan saudara Sato. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Kono kabang wa anata no desu ka? Apakah tas ini kepunyaan kamu? Nah, di sini kita juga menjawab tidak menggunakan kata benda kedua lagi. Cukup setelah kata benda satu di belakangnya kita gunakan no.
Ya, kita jawab iye watashi no. Ya, watashi no. Tidak menggunakan lagi watashi no kabang. Ini cukup dengan iye watashi no ja arimasen. Bukan kepunyaan saya. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang no ini hanya sebagai pengganti benda dan dia tidak boleh untuk menggantikan orang. Contohnya, Mirasan wa IMC no shain desu ka? Apakah saudara Miller ini karyawan perusahaan IMC? Kita menjawabnya dengan menggunakan kata benda kedua juga. Hai, IMC no shain desu. Karena shain ini kata benda kedua ini dia pengganti orang. Iya, dia pegawai perusahaan MC. Nah, kita di sini tidak boleh menjawab hai IMC no desu. Nah, ini tidak boleh. Karena di sini pengganti orang. Shain ini pengganti orang kata benda kedua. Kita dengan menjawab dengan menggunakan kata benda kedua. Selanjutnya O. Jadi kita lihat O yang dibubuhkan dengan kata benda dan dia berfungsi untuk menyatakan kesopanan. Contoh kata bendanya misalnya miyage, oleh-oleh, dibubuhkan O, omiyage. Maka ini kesannya sopan terhadap lawan bicara. Nah, kita lihat contoh lain misalnya ocha, oyu. Maka ini kesannya sopan terhadap lawan bicara dengan membubuhkan O di kata benda ini. Selanjutnya kita akan pelajari cara menggunakan so desu ka. Jadi so desu ka ini digunakan ketika kita mendapatkan informasi baru dan ekspresi ini diungkapkan untuk menyatakan bahwa kita sudah mengerti dan diucapkan dengan intonasi yang menurun. Nah, karena kalau intonasi meninggi biasa di kalimat bertanya. Kita lihat contohnya, kono kasa wa anata no desu ka? Apakah payung ini kepunyaan kamu? Dijawab dengan iye chigaimasu karina-san no desu. Bukan, ini payung kepunyaan saudari Karina. Nah, ketika si bertanya ini sudah mengetahui bahwa payung ini kepunyaan saudari Karina, maka dia mengekspresikan dengan so desu ka? Oh begitu, oh iya, karena dia sudah mengerti bahwa payung ini kepunyaan saudari Karina, maka dia mengekspresikan dengan so desu ka dengan intonasi menurun. Baiklah, cukup di sini tentang pelajaran pola kalimat yang ada di pelajaran kedua. Jadi nanti kita akan pelajari lagi kosakata dan pola kalimat yang ada di pelajaran ketiga. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.